Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andrian. Saya di sini akan menjelaskan tentang fokus kepuasan pelanggan. Pertama, ada pengertian pelanggan. Pelanggan adalah semua orang yang menuntut kita atau perusahaan untuk memenuhi suatu standar kualitas tertentu, dan karena itu akan memberikan pengaruh pada performa kita atau perusahaan. Guys, memberikan beberapa definisi tentang pelanggan, yaitu pelanggan adalah orang yang tidak bergantung pada kita, tetapi kita yang tergantung padanya. Kedua, pelanggan adalah orang yang membawa kita kepada keinginannya. Tiga, tidak ada seorang pun yang pernah menang beradu argumentasi dengan pelanggan. Keempat, pelanggan adalah orang yang teramat penting yang tidak dapat dihapuskan. Dari beberapa definisi pelanggan di atas, maka dapat disimpulkan bahwasannya pelanggan adalah orang yang menggunakan jasa kita untuk memenuhi tuntutan kebutuhan mereka, dan kita membutuhkan mereka untuk dapat menjalankan perusahaan atau badan lembaga yang kita kelola. Identifikasi jenis pelanggan. Untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan, terlebih dahulu diidentifikasi jenis-jenis pelanggan. Pada dasarnya dikenal 3 macam pelanggan dalam sistem kualitas modern, yaitu pelanggan internal adalah orang yang berada dalam perusahaan dan memiliki pengaruh pada performa pekerja perusahaan. Contoh bagian-bagian pembelian, produksi, penjualan, pembayaran gaji, rekrutmen, dan karyawan. Seperti bagian pembayaran gaji harus memandang karyawan yang akan dibayar gajinya sebagai pelanggan yang harus dipuaskan, seperti menerima pembayaran gaji tepat waktu dan tepat jumlah tanpa kesalahan administrasi, dan lain-lain mutlak diperhatikan oleh bagian pembayaran gaji yang dalam hal ini bertindak sebagai pemasok internal. B. Pelanggan antara adalah mereka yang bertindak atau berperan sebagai perantara, bukan sebagai pemakai akhir produk. Sebagai contoh, suatu hotel menerima pesanan tempat dari agen perjalanan. Dalam hal ini, hotel bertindak sebagai pemasok. Agen perjalanan merupakan pelanggan antara, dan tamu pengguna kamar hotel adalah pelanggan terakhir. Pelanggan akhir atau pelanggan nyata. Pihak-pihak yang terlibat atau melakukan transaksi produk harus dipuaskan. Ketiga, ada pelanggan eksternal adalah pembeli atau pemakai akhir produk, sering disebut sebagai pelanggan nyata. Pelanggan eksternal merupakan orang yang membayar untuk menggunakan produk yang dihasilkan. Sebagai contoh, pasar swalayan yang menerima pembayaran dengan menggunakan kartu kredit. Dalam kasus ini, pelanggan pembayaran atau yang disebut bank maupun pelanggan pemakaian produk pemegang kartu harus dipuaskan oleh pasar swalayan yang bertindak sebagai pemasok. Tiga, ada konsep prinsip kepuasan pelanggan. Konsep mengenai apa sebenarnya kepuasan pelanggan banyak telah dinyatakan oleh pakar. Kotler sebagaimana dikutip oleh Nasution menyatakan bahwa kepuasan pelanggan adalah tingkat perasaan seseorang setelah membandingkan kinerja atau hasil yang ia rasakan dibandingkan dengan harapannya. Dari beberapa definisi di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa kepuasan pelanggan adalah suatu kondisi di mana kondisi terakhir yang diterima oleh pelanggan dari produk yang ia dapat, sesuai dengan yang ia harapkan dari produk tersebut. Kepuasan pelanggan sangat bergantung pada persepsi dan harapan pelanggan. Sebuah perusahaan perlu mengetahui berapa faktor yang mempengaruhi persepsi dan harapan pelanggan. Ada 3 prinsip utama yang harus dijalankan agar customer menjadi sangat puas, atau setidaknya terpenuhi ekspektasinya sebagai berikut. Memahami customer adalah manusia yang harus dikelola keinginannya. Memahami customer merupakan langkah pertama yang terpenting. Apabila Anda berhasil memahami kebutuhan, maka langkah selanjutnya akan terasa mudah dan membuat Anda senang. B. Membuat customer mengerti semua layanan perusahaan Anda. Customer yang sudah datang ke perusahaan Anda dipastikan telah memiliki kepercayaan dengan produk atau layanan yang disediakan, atau setidaknya mereka telah mendengar berita positif tentang perusahaan Anda. Buatlah mereka mengetahui secara lengkap dan jelas semua produk atau layanan perusahaan Anda miliki. Jangan biarkan mereka pulang dengan informasi yang tidak lengkap atau bahkan salah persepsi. Yang ketiga, C. Ketiga,
mempertahankan yang sudah baik dan terus melakukan perbaikan. Apabila selama ini customer Anda sudah merasa puas dengan produk atau layanan yang ada, maka perusahaan Anda wajib mempertahankannya. Buatlah sesuatu yang sudah baik menjadi standar baku dan ciptakan perbaikan terus-menerus agar menjadi semakin baik. Tiga, ada metode pengukuran kepuasan. Keempat, ada metode pengukuran kepuasan pelanggan. Ada beberapa metode yang dapat digunakan setiap perusahaan untuk mengukur dan memantau kepuasan pelanggan dan pelanggan perusahaan pesaing. Kotler mengemukakan 3 metode untuk mengukur kepuasan pelanggan, yaitu sistem keluhan dan saran. Sebuah perusahaan yang berfokus pada pelanggan mempermudah pelanggannya untuk memberikan saran, pendapat, dan keluhan mereka. Media yang digunakan meliputi kotak saran yang diletakkan di tempat-tempat strategis, menyediakan kartu komentar, saluran telepon khusus, dan sebagainya. Terus ada ghost shopping. Metode ini dilaksanakan dengan cara mempekerjakan beberapa orang untuk berperan atau bersikap sebagai pelanggan potensial produk perusahaan dan pesaing. Lalu ghost shopper tersebut menyampaikan temuan-temuannya mengenai kekuatan dan kelemahan produk perusahaan pesaing berdasarkan pengalaman mereka dan pembelian produk-produk tersebut. Terus yang ketiga ada analisis pelanggan yang hilang atau lost customer analysis. Pihak perusahaan berusaha menghubungi para pelanggan yang sudah berhenti menjadi pelanggan atau beralih ke perusahaan lain. Kelima ada manfaat pengukuran kepuasan pelanggan. Ukuran kepuasan pelanggan dapat dikategorikan sebagai kurang puas, puas, dan sangat puas. Pengukuran mutu pelayanan dan kepuasan pelanggan dapat digunakan untuk beberapa tujuan, yaitu mempelajari persepsi masing-masing pelanggan terhadap mutu pelayanan yang dicari, diminati dan diterima atau tidak diterima pelanggan, yang akhirnya pelanggan merasa puas dan terus melakukan kerjasama. B. Mengetahui kebutuhan, keinginan, persyaratan, dan harapan pelanggan pada saat sekarang dan masa yang akan datang, yang disediakan perusahaan yang sesungguhnya dengan harapan pelanggan atas pelayanan yang diterima. Tiga, ada meningkatkan mutu pelayanan sesuai dengan harapan-harapan pelanggan. Keempat, ada menyusun rencana kerja dan menyempurnakan kualitas pelayanan di masa akan datang. Strategi kepuasan pelanggan. Usaha mewujudkan kepuasan pelanggan memang amat sangat tidak mudah, tetapi usaha untuk senantiasa memperbaiki kepuasan pelanggan dapat dilaksanakan dengan berbagai strategi. Pada hakikatnya, strategi kepuasan pelanggan akan menyebabkan para pesaing harus bekerja keras dan memerlukan biaya tinggi dalam usahanya. Merebut pelanggan suatu penyediaan dasar. Beberapa strategi yang dapat dilaksanakan antara lain adalah relationship marketing. Dalam strategi ini, hubungan transaksi antara penyedia jasa dan pelanggan bersifat berkelanjutan dan tidak berakhir setelah penjualan selesai. Dengan kata lain, dijalin suatu kemitraan jangka panjang dengan pelanggan secara terus-menerus. Kaitannya dengan lembaga pendidikan, maka suatu wadah alumni menjadi sangat penting. Lembaga pendidikan yang besar selalu memiliki wadah alumni yang solid. Unconditional guarantee. Lembaga pendidikan sebagai penyedia jasa memberikan garansi atau jaminan istimewa. Ini dirancang untuk meringankan kerugian pelanggan ketika pelanggan tidak puas dengan jasa yang didapatkan. Garansi yang diberikan berupa garansi internal seperti serta garansi eksternal. Ketiga, ada penanganan keluhan pelanggan. Penanganan keluhan yang baik memberikan peluang untuk mengubah seorang pelanggan yang tidak puas menjadi pelanggan yang sangat puas. Dalam menangani keluhan pelanggan ada 4 aspek penting yang harus dilakukan sebagaimana yang diungkapkan oleh Nasution mengutip pendapat Skarnas. Empati pada pelanggan yang marah, kecepatan dalam penanganan keluhan, kewajaran atau keadilan, dan
dalam memecahkan permasalahan atau keluhan, kemudian bagi pelanggan untuk menghubungi perusahaan. Kesimpulannya, dari pemaparan tulisan di atas dapat disimpulkan bahwa pentingnya peran kepuasan pelanggan dalam dunia usaha. Selain pemenuhan kepuasan pelanggan eksternal, pelanggan internal juga perlu mendapatkan perhatian. Karena kepuasan pelanggan internal mempengaruhi kepuasan pelanggan eksternal. Untuk mencapai kepuasan pelanggan, akan perusahaan fokus pada pelanggan. Kunci untuk membentuk fokus pada pelanggan adalah mendapatkan para karyawan untuk berhubungan dengan pelanggan dan memberdayakan mereka untuk mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka memuaskan para pelanggan. Jadi, unsur yang paling penting dalam pembentukan fokus pada pelanggan adalah interaksi antara karyawan dan pelanggan. Semakin perusahaan mengetahui dengan baik para pelanggannya, maka perusahaan berkesempatan untuk dapat memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan pelanggan secara lebih baik pula. Di sisi lain, masing-masing pelanggan mengharapkan pelayanan yang tidak bersifat rata-rata, melainkan lebih spesifik dan personal, yang tentunya akan sangat bernilai bagi bisnis perusahaan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.